Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya rekan-rekan semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran inovasi media pembelajaran biologi. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya tentang inovasi media pembelajaran biologi. Untuk itu, mohon untuk selalu like dan subscribe pada channel ini ya. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya. Lanjut ke prinsip penggunaan media pembelajaran. Prinsipnya seperti ini teman-teman, ada 4. Yang pertama, media pembelajaran mampu mengaktifkan siswa. Prinsipnya ya, dengan adanya media pembelajaran, siswa dapat aktif, terencana dalam program pembelajaran ya, tersusun dalam RPP. Ketika kita menggunakan media pembelajaran, maka kita masukkan sintaknya atau tata caranya di RPP. Langkah-langkahnya itu pembelajarannya apa ya. Dan media pembelajaran bukan untuk mengisi waktu, jadi bukan hanya mengisi waktu yang kosong. Jadi sudah diniatkan, sudah direncanakan dengan matang. Adanya persiapan penggunaan media pembelajaran. Betul ya tadi ya, media pembelajaran harus disiapkan dengan matang. Karena kalau tidak disiapkan dengan matang, maka tidak akan berjalan dengan lancar. Berikutnya adalah prinsip pembuatan media. Kalau tadi penggunaan, sekarang pembuatan. Apa sih prinsipnya? Kesederhanaan. Sederhana ya, nggak usah mewah-mewah, tidak perlu mahal-mahal. Dan yang penting sesuai dengan tujuannya. Kemudian kesatuan. Kesatuan ini dalam artian menyeluruh sesuai dengan babnya yang diajarkan. Penekanan, jadi lebih media itu digunakan lebih ke arah bab yang perlu untuk dipahami lebih mendalam. Keseimbangan itu antara materi kemudian pembuatan media itu seimbang lah. Materinya apa, kemudian alatnya yang diperagakan itu sesuai. Itu ya, prinsip penggunaan media pembelajaran dan prinsip pembuatan media pembelajaran. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Masih semangat teman-teman? Alhamdulillah masih ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini ada syarat pembuatan media pembelajaran. Syaratnya apa saja sih? Kita singkat dengan istilah visual ya, visual. Yang pertama ada visible, yang kedua interesting, ada simple, useful, accurate, legitimate, dan structured. Visible atau mudah dilihat, interesting, menarik, simple, sederhana, useful, isinya berguna atau bermanfaat, accurate, benar, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan materi yang kita ajarkan, ya. Legitimate, masuk akal, itu ya. Kalau kita membuat media ya bentuknya harus sesuai ya, sesuai dengan aslinya, masuk akal, gitu ya. Kita membuat paru-paru, bentuknya ya seperti paru-paru, kanan kiri ada dua, bentuknya seperti itu, warnanya seperti itu. Kalau membuat paru-paru kok bentuknya bulat, terus warnanya hitam, nah berarti beda lagi. Kemudian structure, terusun dengan baik. Ketika kita membuat organ pencernaan, maka diurutkan dari mulut sampai anus sesuai dengan urutannya yang betul. Itu ya teman-teman, paham ya untuk syarat pembuatan media pembelajaran? Oke, kita lanjut ke berikutnya. Masuk ke faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media. Jadi tidak asal membuat media ya, harus ada pertimbangan matang. Kesesuaian dengan tujuan belajar. Nah, jadi
media yang kita buat itu tujuannya apa sih ya. Makanya perlu disesuaikan, ditulis di RPP tadi, silabus RPP nya harus digunakan biar tidak melampaui atau terlewatkan dari silabus RPP. Kesesuaian dengan materi tadi ya, materi temanya. Misalkan besok kita kuliah atau belajar tentang materi darah, maka kita harus membuat media pembelajaran tentang darah. Jangan malah membuat media tentang sistem ekskresi, beda lagi ya. Kesesuaian dengan metode mengajar, medianya kita sesuaikan dengan metode kita. Kalau kita menggunakan metode ajar A, maka media yang kita buat harus bisa sesuai dengan metode kita. Metodenya kuis, kok kita buatnya apa, misalkan kita membuat torsonya cuma kecil satu di depan gitu kan, itu tidak sesuai. Kemudian karakteristik peserta didik, kita harus memahami karakter satu kelas itu ya, satu kelas itu seperti apa, siswanya seperti apa, apakah siswanya itu karakternya cuma pendiam, karakternya aktif, suka bertanya, kita sesuaikan ya. Kalau aktif suka bertanya, maka kita perlu adanya media yang bisa merangsang rasa penasaran mereka. Tetap dengan video, kita buat grup diskusi gitu ya. Kemudian ada kondisi tempat belajar, kita sesuaikan juga kondisinya sekolah itu seperti apa. Sesuaikan di pegunungan, di perkotaan, di pedesaan, sesuaikan. Kemudian keluasan atau kepraktisan, ini juga perlu diingat. Media tidak harus yang besar-besar, tapi yang praktis. Luas itu artinya bisa dibawa kemana-mana, bisa digunakan oleh semua orang, dan bisa dibuat oleh semua orang juga. Dan yang terakhir adalah penting juga, ketersediaan dana. Dananya ya jangan terlalu mahal itu ya, secukupnya. Yang penting bisa menjelaskan apa yang akan dibahas. Kemudian tenaga kita juga dihemat, tidak usah rekoso-rekoso ya. Kemudian ada fasilitasnya, ketersediaan fasilitasnya bagaimana? Ada nggak ketika kita mencari bahan A, B, C gitu ya, diusahakan harus tersedia. Paham ya? Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media. Lalu kita masuk ke pola proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran. Kita cek ya, polanya ada 4. Pola pertama, guru sebagai satu-satunya penyampai materi pelajaran atau tema, teacher center learning. Ya, jadi guru cuma menyampaikan ilmu dan ilmu saja ya, siswanya mendengarkan saja. Itu pola pertama. Yang kedua, guru dibantu oleh media. Guru menggunakan media pembelajaran. Pola ketiga, guru dan media berbagi tugas. Pola keempat, media sebagai satu-satunya penyampaian materi pembelajaran atau tema, medium center learning. Nah, ada keempat pola ini ya teman-teman. Jadi ketika observasi atau ketika teman-teman menjadi guru, menjadi pengajar, perhatikan pola dalam proses pembelajaran ini ya. Bisa jadi kalian menyampaikannya tidak pakai media langsung, dari buku kalian rangkum, kalian sampaikan kepada murid-murid kalian ya, atau dengan menggunakan media, atau bahkan cuma kalian memberi media pembelajaran terus siswanya mendiskusikan, itu bisa. Paham ya? Berikutnya yaitu tentang bahan observasi dan presentasi.
Jadi nanti setelah materi selesai, teman-teman kegiatannya adalah observasi persekolahan. Ini ya bahan-bahannya, silakan dipahami. Nanti peraturan ini akan kita share di grup WA dan psikologinya. Nanti dicek ya, ditunggu ya. Oke, seperti ini ya poin-poinnya. Observasinya bisa di SMA atau SMP. Nah, ini untuk kelanjutannya. Tentang gurunya ditanya seperti apa kesulitannya, cara atau metode pembelajarannya seperti apa, tentang sekolahnya itu ya. Kemudian ada untuk surat, perihal surat, kalau observasi di sekolah atau bisa melakukan secara luring, itu harus pakai surat izin observasi di TU dulu ya buatnya. Udah presentasinya bisa ini ya lewat PowerPoint bernarasi kalau terpaksa daring, atau kalau luring ya kita cari waktu kemudian tetap muka di kelas. Oke, untuk berikutnya adalah format proposal inovasi media pembelajaran. Nah, setelah observasi selesai presentasi, maka tugas teman-teman adalah menyusun proposal. Proposalnya untuk apa ini? Untuk membuat media pembelajaran, ya. Ini formatnya akan kita share juga. Perhatikan formatnya ya, mulai dari cover, latar belakang, sampai rencana pembuatan media, alat bahan, cara kerja, sketsa. Oke, tak lupa lampiran ya. Lampirannya juga disiapkan, ada silabus, ada RPP sesuai dengan media yang teman-teman buat. Kemudian estimasi dananya minimal 20.000, maksimal 50.000 per orang ya. Kalau ada 5 ya tinggal dikalikan 5. Kemudian jadwal kerjanya dibuat tabel ya, misalkan minggu pertama kegiatannya apa, minggu kedua, ketiga, dan seterusnya. Lembar observasi juga dilampirkan. Oke, ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini tentang inovasi media? Mudah-mudahan materinya dapat dipahami. Insya Allah untuk tugas-tugasnya akan kita diskusikan bersama di grup WA dan psikologi. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan, jaga iman, jaga hati. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.